Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ini gue lagi di Jogja dan gue bakal ngajakin kalian tour, garage tour ke salah satu bengkel mobil paling legendaris di Yogyakarta, yaitu Kupu-Kupu Malam. Nah, untuk episode kali ini, gue ajakin kalian ke Kupu-Kupu Malam Auto Custom. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin Kupu-Kupu Malam itu ada 3, yaitu Kupu-Kupu Malam Auto Fashion, Kupu-Kupu Malam Auto Leather, dan Kupu-Kupu Malam Auto Custom. Kupu-Kupu Malam Auto Custom ini ada di Jalan Kabupaten nomor 50, Sleman, Yogyakarta. Tapi sebelum kita garage tour, mending kenalan dulu sama yang empunya. Ini adalah Mas Kunto. Halo, ya. Halo Mas. Ya, halo. Akhirnya bisa ketemu sama salah satu builder legend di Jogja. Kalau ngomongin Kupu-Kupu Malam, dulu waktu masih muda, saya suka lewat Kupu-Kupu Malam Jalan Magelang, itu cuma ngelirik doang. Wah, mobilnya bagus-bagus, kapan ya punya gitu. Sekarang bisa ketemu sama dedengkotnya, ini adalah sebuah kehormatan. Sama kehormatan. Gimana kabar Mas? Baik, sehat. Alhamdulillah Ya. sehat terus. Nah, kita ini Mas, aku pengen teman-teman yang nonton video ini nanti bisa lebih kenal dengan Kupu-Kupu Malam Auto Custom. Karena kemarin Ridwan udah bahas tuh yang Auto Fashion ya, yang di Jalan Magelang. Untuk itu, mari kita garage tour sambil cerita-cerita Mas. Ya, oke. Mari. Ayo Mas. Nah, waduh, ini isinya mobil-mobil yang aku tidak paham lagi. Ini mobil apa Mas, rodanya 6? Ya, kalau ini kita dulu bangun dari Chevy Super Deluxe tahun 51 ini. Super Deluxe? Ya. Jadi kayak gini Mas? Ya. Jadi ini yang kita pakai waktu itu tinggal sebagian chassis saja, kalau body drivetrainnya semua bikin. Ini fiber atau? Ini plat ini kebetulan. Oh, plat? Ya. Galvanis? Ya, galvanis. Mesin supercharge big block. 350 CI ini kecil. Oh, kecil. Ya, small block. Small block. Ya. Ngeri. Nah, ngomongin Kupu-Kupu Malam ini udah berdiri dari tahun berapa sih Mas? Kita dari 2004. 2004, oh iya Ya, benar. 2004 itu kita dulu yang pertama di Jalan Magelang itu. Nggih. Jadi waktu itu workshopnya di sana. Terus mulai 2007 baru kita bangun workshop yang di sini nih, yang untuk Custom repair ini. Ya, betul. Pembedanya kalau sekarang apa sih Mas yang di Jalan Magelang dan di sini? Kalau pembedanya sekarang kita lebih pisahkan di lini produksinya ya Mas ya. Kalau kayak di Jalan Magelang itu untuk penanganan di bidang interior, audio, sama aksesoris lah. Kalau yang di sini kita lebih ke pengerjaan yang berat-berat sih, kayak body, engine. Oke. Kalau ngomongin tempat ini itu nggak ada body dan sebagainya, berarti bisa apa aja? Bisa custom, bisa restorasi juga? Ya betul. Jadi bisa custom, bisa restorasi. Tapi kalau ngomongin Kupu-Kupu Malam itu sebenarnya kalau kita ngomongin genre-nya gitu. Ya. Sebenarnya itu Kupu-Kupu Malam tuh paling nyaman itu ngerjain apa sih? Apakah restorasi klasik atau Jepangan atau? Kita sebetulnya lebih passion kita di custom sama restorasi klasik sih. Ya, jadi terutama yang ya mobil-mobil hobis lah. Aku tertarik sama ini Chevy apa ini, Nova? Ini basicnya Holden. Oh, Holden ya? Primer 69. Kok ada bokongnya, lucu banget ini. Nah, ini kita custom jadi 2 pintu, sama perubahannya sih sebetulnya kalau di body yang cukup frontal di bagian apa ya, belakang sih. Kalau depannya masih kita pertahankan. Makanya tadi tak kira Nova ini Mas. Kayak Impala tapi bantet. Ya.
Nah ini sebenarnya yang nanti akan jadi lucky draw-nya ICS. Oh ini akan jadi hadiah? Iya betul. Untuk yang ICS tahun ini? Ya. Tanggalnya masih rahasia ya? Ya. Tapi aku sih bakal ikut sih kalau hadiahnya ini. Iyalah harus ikut lah. Untuk yang beli tiket ya Mas ya? Ya ini untuk yang beli tiket. Loh ini ada VW kodok juga? Ya ini Beetle tahun 62. Terus kalau ini 1303 tahun 73. Ini mau diapain, restorasi? Kalau ini restorasi sih, ini restorasi. Cuman kalau ini udah restorasi tahun berapa ya? Ini kita bikin 2013 sih. Oh udah lama ini ya? Ya. 7 tahun. Wah ini menarik ya. Tadi aku kira ini Ferrari. Bisa tolong ceritain Mas, ini untuk apa? Kenapa bangun iseng aja atau gimana? Ya. Nah kalau ini yang kebetulan dulu memang di Indonesia sempat ada program pengembangan mobil listrik ya. Ya itu tadi. Yang 2012 itu. 2013 ini. Ya. 2013. Terus akhirnya kita bikin ini rancang bangun mobil selo, ini namanya mobil selo. Nah terus ya setelah oke ya akhirnya kita bikin ini gitu. Oh ya, ini dengan kerjasama sama siapa atau kupu-kupu malam sendiri? Kalau ini kebetulan kita sendiri tapi ada ownernya ini. Mobilnya ada ownernya gitu. Jadi memang fully built di kupu-kupu malam ya, tidak ada dilempar kerjaan di luar. Nggak ada. Ini body apa Mas? Fiber atau? Ini fiber kalau ini karbon sebetulnya. Oh ini karbon ya? Karbon ya. Kalau material yang dipakai karbon. Iya karena ini mobil listrik jadi semakin enteng juga lebih efisien kan. Ya. Ini kalau spek mesinnya seperti apa ini Mas? Ini kita pakai motor 200 kW. 200 kW. Kalau motornya ini pakai EV drive Mas, bikinan Amerika ya. Oh EV ya? Ya. EV drive. Single motor. Masih single motor. Ya. Baterai ini sekitar 70 kWh. Kalau ini baterai Indonesia Mas. Ini baterai dulu kita kerjasama sama Nipres. Pabrik baterai NS itu. Nah dulu yang mengembangkan baterainya Selo ini dari mereka. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin builder Indonesia dan resource Indonesia itu udah sangat cukup untuk membuat mobil listrik yang cukup capable dan kompeten ya Mas ya sebenarnya. Ya, betul. Sebenarnya begitu. Ini aduh kalau ngomongin desain ini sebenarnya presisi garis-garisnya, lekukannya udah kayak beneran bikinan pabrik gitu loh. Dan ini bisa disebutkan handmade sebenarnya. Ya handmade nih. Handmade ya. Tapi tingkat presisinya luar biasa. Jadi teman-teman yang selama ini penasaran sama SMK, ini loh ada yang lebih bagus dari SMK, mending kita perjuangkan. Biar keren mobil kita. Wah luar biasa Mas Gunto. Aku di sini kok jadi keracunan ini, banyak sekali mobil keren. Oh iya ada sport car, classic car, JDM. Berarti intinya semua mobil diterima lah ya? Ya kita tidak diskriminatif. Oke, cakep Mas. Nah kalau ngomongin visi dari kupu-kupu malam itu apa sih Mas? Ya kita sebenarnya visinya lebih ke ini ya, ya kita pengen mengakomodir potensi-potensi kreativitas anak-anak muda sih, ya kreatif terutama di bidang otomotif gitu. Jadi karena kita melihat potensi teman-teman kita di bidang modifikasi itu sebenarnya cukup potensial. Gitu. Betul. Ya. Generasi muda kita juga peminat modifikasi selalu ada tuh. Ya, keren. Dan itu sebetulnya kalau digarap dengan serius juga prospeknya bagus. Betul. Gitu. Ya. Terus kalau ngomongin customer Mas, itu biasanya datang dari mana aja sih Mas? Kalau customer ini memang mayoritas dari luar Jogja sih Mas. Kalau yang restorasi maupun custom. Jadi kalau yang Jogja itu memang kebanyakan ya custom ringan-ringan ya atau maintenance kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau yang berat-berat mungkin 80% dari luar Jogja. Ya ada Kalimantan, Sumatera, Jakarta, sampai Irian. Sampai Irian ngirim mobil? Ya, betul. Gila. Banyak sih, Irian cukup lumayan banyak. Oke. Sekarang aku minta tolong Mas Gunto kenalin nih, divisi di sini ada apa aja nih? Sambil jalan, misalnya di sini apa, sana apa. Ya, kalau di sini sebetulnya yang ada di sini ada 3 divisi ya. Jadi divisi kita sebutnya divisi bongkar pasang, termasuk finishing itu nanti. Terus ada divisi pengecatan sama divisi poles. Ya, itu di area yang depan ini kita. Ini yang belakang ini apa ini Mas? Kalau yang belakang itu ada 3 divisi juga. Di situ ada las, fiber, sama dempul, pendempulan. Ya.
Oke, ini divisi apa ini Mas? Mesin ya kayaknya? Ya, kalau ini engine. Soalnya ya. banyak mesin dibongkar-bongkar, ada Landy. Ya, kalau ini untuk mesin, terus kaki-kaki yang berat-berat di sini. Oke. Ya. Katanya di sini ada yang spesial tuh apa tuh? Yang spesial kita baru bikin Karman konversi ke elektrik. Oh, asli Karman ya tapi? Ini Karmannya replika juga. Oh, replika? Replika juga, tapi kita konversi ke elektrik. Wow. Ya. Ini progres ya kalau untuk elektrik konversinya udah 90% sih. Kita tinggal menyelesaikan adaptor, tapi kalau secara sistem sudah terinstall semua. Oke. Bikin adaptor, mesin pasang udah jalan. Ini kalau ngomongin spek mesinnya dibanding yang di sana tadi apa namanya? Yang Selo. Selo? Oh jauh sih, kalau Selo hampir 3 kali lipatnya. Ini cuma 70 kW. Mobil santai lah ya. Mobil santai. Karena kita kalau kemarin ini opsinya kan mau ngejar performa atau ya jarak tempuh ya, karena space yang ada. Ya udah kita performanya standar aja, tapi ya lebih ya seimbang lah dengan mesin aslinya. Penggerak roda belakang? Ya, penggerak roda belakang. Terus depan ini nanti space-nya untuk apa ini Mas? Ini untuk baterai sama masih ada sisa bagasi sedikit. Bagasi sedikit. Ya. Baterai akan pakai berapa? Ini cuma sekitar 30 kWh. Untuk jarak tempuh kira-kira? Sekitar 150-an lah. 150-an kilometer. 150 sampai 200. Ya, mobil nyore lah ya ini ya, keliling Jogja sangat cukup. Wah, ada simbahnya mobilku. Impala generasi pertama tahun 59, peralihan dari Bel Air ke Impala ya. Ya, betul. Wah, kok ada stiker custom show ini? Mau untuk show? Ya, ini sebenarnya mobil kita nih, mobil ikon kita. Oh, Indonesia ya. Custom Show. Ini cukup langka guys. Sepanjang aku main mobil kayaknya aku baru nemu ini sih sekali, sama satu lagi punyanya Mas Vino. Vino Bastian. Ini cukup langka. Kalau kita ngomongin Impala tahun 62, 64 itu banyak. 65 susah, 66 agak susah, 67 lebih susah. Ya. Ini paling susah. Nah, kita akan coba balik lagi Mas. Ya. Sejarahnya kupu-kupu malam ada itu gimana? Siapa tahu teman-teman yang selama ini punya bakat, punya skill, punya modal tapi belum berani mulai gitu loh. Bisa dapat pelajaran atau ilmu dari Mas Kunto. Ya. Ya sebetulnya ini dulu awalnya hanya berawal dari ya saya dan mungkin waktu itu ada yang ownernya ya Pak Rudi, itu kebetulan sama hobi di bidang otomotif. Terus waktu itu sempat terpikir gimana nih kalau kita lebih serius nih, kita coba bikin rumah modifikasi awalnya gitu. Ya udah, terus akhirnya kita mencoba mulai di 2004 tadi. 2004 ya. Ya, jadi kebetulan waktu itu juga apa ya, iklim perkembangan dunia modifikasi itu mulai tumbuh ya waktu itu. Jadi awal-awalnya mulai, ya betul. Jadi modifikasi mobil itu masuk di Indonesia, istilahnya masih baru-barunya lah. Tips apa Mas yang kira-kira bisa diaplikasikan untuk teman-teman yang mau mulai bikin bengkel modifikasi mobil? Ya kalau mungkin sekarang itu ya, yang eranya ya memang kalau kita mau modifikasi sudah harus mulai berpikir terhadap terutama safety-nya, terus fungsionalnya. Jadi memang dari antara yang dulu dan sekarang itu sudah mulai banyak pergeseran ya. Kalau zaman dulu itu orang modifikasi ekstrim ayo gitu. Orientasinya lebih ke tampilan dulu. Mereka tanpa harus memperhitungkan bagaimana ergonominya, bagaimana fungsionalnya, bagaimana safety-nya. Nah, cuman kalau sekarang kalau kita mau serius ya memang faktor-faktor itu sudah harus menjadi pertimbangan utama gitu. Ya. Di sini melayani kit car nggak Mas? Sebetulnya melayani juga, kita ada beberapa kit car sih. Dulu pernah bangun Karman Gia, bukan ya? Karman Gia. Karman Gia bener ya? Karman Gia. Nah, ada lagi nggak yang pernah dibikin lagi? Kalau yang kayak semacam kit car gitu ya, kayak yang electric car itu juga bisa kita katakan sebagai kit car ya, karena kita bahkan dia mulai dari chassis pun kita bikin. Oh, berarti memang build from the scratch ya? Ya betul, itu build from zero malahan ya. Jadi dari apa ya, mulai rancang bangunnya,
Oh, desain sendiri ya? Ya, desain sendiri. Gila. Kan nanti di depan ada contoh ya mobil yang kuning itu juga gitu. Jadi mulai desain struktur sampai desain bodi itu kita bangun sendiri. Ini yang lagi on progress ada berapa mobil? Banyak? Ya ini lumayan banyak sih Mas, cuman memang tempatnya terpencar-pencar ya. Kayak ini juga kayak Jaguar ini restorasi, ini on progress. Jaguar. Wih, ada Impala tuh. Ini restorasi Mas? Ya ini restorasi. Cuman kalau ini nggak restorasi total ya, dalam artian ini kayak pengecatan itu nggak dikupas total. Oh nggak dikupas? Oh. Body repair ada? Ada banyak sih, body repairnya banyak, terutama kemarin kayak di lantai-lantai itu. Terus deck pasti sih. Ya, sama di pintu-pintu. Interior juga? Interior, kalau interior baru, malah bangun baru ya. Ini punya orang mana Mas? Ini Kalimantan. Mesin inline? Mesin V8. Malah V8 small block? Small block. Mas, untuk restorasi itu biasanya menghabiskan waktu berapa lama Mas? Kalau restorasi tergantung jenis mobilnya ya. Kalau kayak Impala gini rata-rata 6-8 bulan. Punya aku 2 tahun Mas. Ya itu 6-8 bulan itu dalam hanya body ya. Di luar biasanya kalau yang lama mungkin termasuk mesin, kaki-kaki itu. Aku full restore memang. Oh iya. Bener. Cuman biasanya kita kalau sudah terkonsep dari awal itu nanti beberapa pengerjaannya paralel Mas. Jadi kayak waktu kita membangun bodi, mesin sudah mulai kerja juga disiapkan. Jadi pada saat bodi selesai, mesin juga sudah siap. Tinggal plug and play ya? Betul. Oh, menarik. Mungkin ini agak sensitif Mas Kunto, pertanyaanku. Tapi beberapa temen yang mau belajar modif pastinya juga pengen tahu info semacam ini. Budget untuk modif itu dari berapa, minimum bisa sampai berapa? Aku tahu itu pasti susah dijawab. Sebetulnya gini Mas, kalau di kita ini nanti ada sebetulnya semacam tabelnya ya. Karena kayak mobil-mobil ini saya kebetulan sudah bikin kayak semacam press list lah. Jadi kalau mobil misalnya tipe sedan Eropa atau sedan Asia, itu rata-rata secara konstruksi karena memang beda ya. Nah itu kita sudah ada list basicnya Mas. Jadi nanti tinggal add-on tambahan. Ya, add-on tambahannya dari masing-masing kondisi maupun permintaan itu yang akan membedakan. Nah terus ini juga kita di setiap misalnya ini restorasi Bel Air ya. Kita biasanya basicnya itu kasih beberapa opsi pilihan. Biasanya restorasi standar, terus restorasi semi detail, terus restorasi detail. Nah itu nanti ada beberapa klasifikasi pembedanya. Misalnya kalau kayak standar itu non angkat bodi. Gitu. Tapi nanti kalau sudah semi detail itu sudah mulai angkat bodi. Sasis direstorasi. Ya sasis direstore, cuman tidak sedetail kalau yang detail Mas. Kalau yang detail itu termasuk nanti kayak kaki-kaki semua dilepasin, nanti direstore per bagian kayak gitu-gitu. Nah, jadi kita memang kasih pilihan opsi-opsi seperti itu. Berarti cukup fleksibel ya sebenarnya kalau ngomongin kupu-kupu malam gitu. Mau modif atau restore. Ya, betul. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk ngomongin tentang workflow dari kupu-kupu malam. Misal customer datang, lalu akan ada apa sampai akhirnya mobilnya jadi. Nah, langkahnya itu standarnya gini sih Mas, customer datang itu nanti kita diskusi tentang desain, maksudnya konsepnya dulu nih, desain konsep. Nah biasanya yang makan lama justru di situ Mas. Jadi kita sampai dengan antara konsumen dan kita ini kira-kira sudah nggak ada miss lagi tentang konsepnya, sudah fix ya. Itu akan ada presentasi desainnya juga gitu? Tergantung kalau itu ya. Biasanya kalau berat itu ada Mas. Kalau kayak kita bikin kayak contohnya mobil kuning ini kan memang yang kayak tadi tak cerita, kita bikin mobil dari desain awal ya. Itu biasanya ada presentasi. Jadi kita waktu itu sudah tahu arahnya seperti apa, kita bikin desainnya dulu. Nah, kita bikin desainnya dulu, kita presentasikan. Kalau sudah baru kita eksekusi. Dan sebelum itu juga ada tahap itu Mas, perhitungan RAB dan sebagainya. Kayaknya itu aja ya obrolan kita untuk episode kali ini. Udah cukup banyak. Semoga apa yang kita sampaikan bisa nambahin pengetahuan kalian atau referensi kalian. Kalau kalian penasaran lebih lanjut tentang kupu-kupu malam, kalian bisa cek Instagram di bawah ini. Bisa nanya-nanya juga kan pastinya di sana ya Mas ya.
hasil kerjanya Kupu-Kupu Malam ditaruh di Instagram semua juga, kalian bisa lihat, kalian bisa ikutin. Dan kalau kalian tertarik untuk custom atau modif atau restore, kalian bisa langsung ke sini kontak Kupu-Kupu Malam. So, thanks for watching this episode. Makasih Makunto. Makasih. Semoga semakin sukses, semakin maju bengkelnya, dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan konten-konten yang nggak kalah seru.